Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nur Sapitri, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas Al-Quran Hadis. Materi pertama, teknik evaluasi dalam pembelajaran hadis. Evaluasi pembelajaran hadis adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Tujuan evaluasi pembelajaran hadis mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap isi dan makna hadis, menilai kemampuan siswa dalam menghafal dan menyebutkan hadis dengan benar, mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang dievaluasi yaitu terdapat kognitif. Kognitif adalah pemahaman terhadap makna lafaz hadis, pengetahuan tentang konteks asbabul wurud hadis, kemampuan menjelaskan kandungan moral dalam hadis. Yang kedua, efektif. Efektif adalah sikap siswa terhadap ajaran dalam hadis, kepedulian siswa untuk meneladani akhlak Nabi. Yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik adalah kemampuan menghafal dan melafalkan hadis dengan benar, penerapan nilai-nilai hadis dalam kehidupan nyata, misalnya jujur, hormat kepada guru dan orang tua, disiplin, dan sebagainya. Teknik evaluasi yang digunakan yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan siswa tentang isi hadis. Contoh soal seperti pilihan ganda, esai, uraian, esai pendek, menyambung potongan hadis yang menjelaskan arti atau makna hadis tertentu. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam membaca, menghafal, dan memahami hadis secara langsung. Contoh kegiatan tersebut seperti menghafalkan hadis dan artinya di depan guru, menjelaskan isi hadis secara lisan, tanya jawab seputar isi hadis dan aplikasinya. Observasi atau pengamatan. Teknik ini digunakan untuk menilai sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai hadis. Biasanya dilakukan secara berkelanjutan, seperti observasi, siswa menunjukkan kejujuran dalam tugas, siswa membantu teman tanpa diminta, siswa berkata sopan kepada guru dan teman. Penugasan atau proyek mini. Siswa diberikan tugas untuk menerapkan nilai-nilai hadis dalam bentuk kegiatan nyata. Contoh tugas seperti membuat jurnal perilaku baik selama seminggu, melakukan wawancara tentang praktik hadis di lingkungan rumah, membuat poster tentang nilai-nilai dalam hadis. Dan juga portofolio. Portofolio mengumpulkan hasil karya siswa selama pembelajaran hadis berlangsung, seperti catatan hadis dan artinya, hafalan yang telah dicapai, refleksi pribadi tentang hadis yang dipelajari. Yang selanjutnya, peer assessment atau penilaian teman sebaya. Siswa menilai temannya berdasarkan kriteria sikap atau perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis dengan panduan guru. Dan yang selanjutnya, kriteria penilaian. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kebenaran isi atau kognitif. Apakah siswa memahami makna hadis dengan baik? Ketepatan bacaan, psikomotorik. Apakah lafal hadis dibaca dengan benar? Kesungguhan dan konsisten, yaitu efektif. Apakah siswa menunjukkan perubahan perilaku sesuai hadis? Materi kedua, yaitu penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa dalam pembelajaran Al-Quran. Media membantu siswa memahami isi dan pesan Al-Quran. Media yang tepat dapat membantu belajar
seperti tajwid, tafsir, dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Contoh media pembelajaran yaitu seperti buku, flashcard, poster, mainan edukatif, gambar, kerikil, dan jari tangan. Media ini juga bisa digunakan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, Zoom, dan YouTube. Media visual seperti gambar dan grafik efektif dalam membantu siswa memahami ayat-ayat Al-Quran. Visualisasi membantu membayangkan kisah dan konsep yang abstrak. Contoh penggunaannya seperti peta perjalanan Nabi Muhammad SAW dan diagram mengenai hubungan ayat. Media audio seperti rekaman, bacaan, seperti untuk melatih tajwid dan cara membaca dengan benar. Contohnya adalah aplikasi yang menyediakan rekaman bacaan dan tafsir. Media multimedia menggabungkan gambar, suara, video, dan teks secara interaktif, menciptakan pengalaman belajar dan menarik. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran Al-Quran yang menyertakan video dan kuis interaktif. Penggunaan media ini dalam pengajaran Al-Quran meningkatkan pemahaman siswa. Media visual membantu dengan gambar dan infografis untuk menjelaskan konsep media audio seperti pembacaan Al-Quran dari podcast tafsir memberikan pemahaman yang lebih dalam. Video pembelajaran menjelaskan konteks sejarah ayat. Aplikasi interaktif memungkinkan siswa belajar secara menyenangkan dan menyentuh berbagai gaya belajar. Praktik penggunaan media termasuk aplikasi digital yang membantu siswa mendengarkan bacaan dan mengikuti pelatihan tajwid, serta video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman. Kuis online dan podcast pembelajaran memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Siswa dapat belajar secara mandiri melalui podcast bahan ajar yang direkam. Materi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran dalam hadis. Dalam pembelajaran hadis, memilih media yang tepat sangat penting untuk membantu siswa memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah sumber penting dalam Islam dan mengandung petunjuk hidup yang dalam. Media yang digunakan harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan relevan dengan konteks kehidupan saat ini. Pembelajaran hadis membutuhkan pendekatan yang membuat materi mudah dipahami, karena hadis memiliki makna dalam dan sering berkaitan dengan konteks sejarah. Penggunaan media yang efektif dan krusial. Media tidak hanya menyampaikan teks hadis, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang sanad, matan, dan konten di balik hadis tersebut. Ada beberapa jenis media untuk pengajaran hadis. Salah satunya adalah buku teks dan modul pembelajaran. Buku teks seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah sumber utama bagi siswa. Modul yang mengandung penjelasan tentang riwayat dan tafsir hadis juga penting untuk mendalam pemahaman. Aplikasi pembelajaran digital memudahkan siswa mengakses hadis secara online. Aplikasi ini memungkinkan pencarian hadis berdasarkan tema dan sering dilengkapi dengan tafsir. Media visual dan infografis juga membantu siswa memahami struktur sanad dan matan hadis, serta penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari melalui video pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran hadis membuat belajar lebih menarik dan dapat diakses. Teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi fleksibel. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Platform e-learning seperti Google Classroom memperbolehkan pengajar untuk mengunggah materi dan menyelenggarakan diskusi, menawarkan kuis interaktif yang meningkatkan pemahaman siswa. Video pembelajaran di platform seperti YouTube juga efektif untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Praktik menggunakan media dalam pembelajaran hadis berkembang seiring teknologi. Media pembelajaran berupa alat fisik, sumber digital, dan metode lainnya penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa.
Aplikasi seperti Hadithub membantu siswa di madrasah mengakses hadis dengan mudah. Infografis di sekolah Islam mendukung pemahaman hubungan antara sanad dan matan hadis. Selain itu, kuis berbasis game membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih banyak. Materi yang keempat yaitu pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan tematik. Konsep pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran. Pendekatan tematik adalah metode yang menyajikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu agar lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Ciri utamanya adalah bersifat kontekstual, interdisipliner, serta mendorong pembelajaran yang aktif dan interaktif. Landasan teori. Yang pertama, teori konstruktivisme. Peserta didik membangun pemahaman melalui pengalaman konkret. Yang kedua, metode tadabur, memahami makna ayat secara mendalam dengan perenungan. Yang ketiga, contextual teaching and learning atau CTL, mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Yang keempat, integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran. Integrasi nilai-nilai Islam dalam berbagai mata pelajaran bertujuan membentuk kesadaran bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. 3 pendekatannya yaitu yang pertama kontekstual, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua interdisipliner, gabungkan dengan semua mata pelajaran. Yang ketiga holistik, membangun sistem pendidikan berbasis Islam. Evaluasi dan implementasi. Evaluasi pembelajaran tematik tidak hanya menilai kognitif, tapi juga sikap dan perilaku. Langkah-langkah praktis pendekatan tematik. Yang pertama yaitu identifikasi tema relevan. Contoh tema seperti kejujuran, persaudaraan, kerja keras, dan keadilan. Yang kedua, mengumpulkan dan analisis ayat. Menggunakan tafsir kepercayaan agar makna lebih mendalam. Yang ketiga, desain kegiatan pembelajaran. Strategi seperti diskusi reflektif, proyek dan storytelling. Adapun tantangan dan solusinya, yaitu tantangan guru-guru kurang memahami pendekatan tematik, keterbatasan sumber belajar, sulitnya menilai aspek efektif, keterbatasan waktu. Dan solusi yang bisa dilakukan adalah seperti pelatihan guru, pengembangan bahan ajar tematik, evaluasi holistik, kolaborasi dengan orang tua. Materi yang kelima yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah cara memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, budaya, dan situasi saat hadis itu disampaikan. Tujuannya agar makna hadis tidak hanya dipahami secara harfiah atau tekstual, tapi juga secara mendalam sesuai kondisi zaman. Contohnya ketika Nabi bersabda, "Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisy." Sebagian sahabat memahami secara langsung dan salatnya ditunda sampai tiba di sana. Sebagian lain memahami maksudnya bersegeralah sehingga mereka tetap salat di perjalanan. Nabi membenarkan keduanya. Yang kedua, mengaitkan hadis dengan kehidupan siswa madrasah ibtidaiyah. Menghubungkan hadis dengan pengalaman siswa sehari-hari membantu mereka memahami dan mengamalkan nilai Islam sejak dini. Contoh penerapannya yaitu seperti kejujuran. Berkatalah jujur. Penerapan tidak menyontek, mengakui kesalahan, berkata apa adanya.
Yang selanjutnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Penerapan tersebut seperti mandi, mencuci tangan, menjaga kebersihan kelas. Yang selanjutnya berbakti kepada orang tua. Hadis ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Penerapannya seperti patuh membantu pekerjaan rumah, sopan kepada orang tua. Selanjutnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Penerapannya rajin belajar, bertanya, membaca buku, bertanya dan membaca buku. Selanjutnya saling menyayangi dan tolong menolong. Hadis cintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Penerapannya tidak membuli dan saling membantu dan berbagi. Yang ketiga, strategi mengajar hadis secara kontekstual. Untuk guru, berikut cara menerapkan pendekatannya adalah mulai dari latar belakang hadis. Jelaskan mengapa hadis itu muncul, siapa yang diajak bicara Nabi, dan kondisi masyarakat saat itu. Yang selanjutnya hubungkan dengan dunia siswa. Contoh seperti hadis menjaga lisan bisa dikaitkan dengan etika bermedia sosial. Gunakan diskusi dan refleksi. Ajak siswa menyampaikan pendapat, menceritakan pengalaman, dan menemukan hikmah dari hadis itu. Yang selanjutnya berikan masalah nyata. Misalnya bagaimana menghadapi teman yang menyebarkan hoax. Lalu minta siswa mencari solusi berdasarkan hadis tersebut. Materi ke-6, peran Al-Quran dalam pembentukan karakter. Pembelajaran Al-Quran sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Al-Quran tidak hanya berbagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Pendidikan karakter melalui Al-Quran merupakan siswa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, sabar, religius, dan berempati. Aspek pembelajaran Al-Quran dalam pembentukan karakter. Membentuk akhlak mulia Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai moral yang mendidik siswa agar memiliki akhlak yang baik, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab melalui kegiatan seperti tahfiz dan pembiasaan membaca Al-Quran. Siswa dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Mengembangkan sikap, sabar, dan tekun. Pembelajaran Al-Quran menuntut proses panjang yang mengajarkan kesabaran dan ketekunan yang penting dalam pembentukan karakter. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kegiatan seperti membaca Al-Quran sebelum belajar menumbuhkan sikap religius dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Siswa diajak memahami nilai-nilai kasih sayang dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Mengajarkan kejujuran dan amanah. Al-Quran mendidik siswa untuk jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap rendah hati dan bersyukur. Rutinitas ibadah dan membaca Al-Quran melalui siswa untuk rendah hati, bersyukur, dan tidak sombong. Integrasi nilai moral dan etika dalam pembelajaran Al-Quran. Nilai-nilai yang diintegrasikan yaitu seperti kejujuran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, kesabaran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, amanah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, toleransi, Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, kedisiplinan, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2, dan strategi integrasi. Pendekatan konteks menghubungkan isi ayat dengan kehidupannya yang nyata dan kisah Nabi. Metode keteladanan, guru menjadi contoh perilaku Islam. Pembelajaran
reflektif, diskusi dan refleksi untuk menginternalisasi nilai-nilai, pembiasaan dan penguatan positif, membiasakan doa, salam, dan memberi penghargaan atas perilaku baik, evaluasi karakter, observasi dan kerjasama dengan orang tua dalam menilai perkembangan siswa, praktik pembelajaran Al-Quran yang fokus pada karakter, pembiasaan membaca Al-Quran, membiasakan siswa membaca setiap hari, menumbuhkan kedisiplinan dari tanggung jawab. Pembelajaran akhlak melalui kisah Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, dan lainnya dijadikan contoh nilai kesabaran, kejujuran, dan keberanian. Pembelajaran tentang amanah dan tanggung jawab ditekankan dalam aktivitas sehari-hari, membantu siswa menanami pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab. Pendekatan keteladanan oleh Guru menunjukkan perilaku yang baik agar ditiru siswa dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dan refleksi karakter. Siswa diajak merenung dan mengevaluasi nilai-nilai yang telah dipelajari serta cara menerapkannya. Penguatan melalui penghargaan, memberi apresiasi kepada siswa yang menunjukkan sikap Islami seperti jujur dan peduli. Pembelajaran berbasis proyek sosial yang relevan dengan nilai Al-Quran seperti berbagi atau menjaga lingkungan. Pengembangan diri melalui doa dan zikir. Kegiatan ini membentuk suasana spiritual, memperkuat ketenangan batin dan ketakwaan. Pembelajaran Al-Quran tidak hanya meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, tetapi juga sangat efektif dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai strategi dan pendekatan yang terintegrasi, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, religius, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Materi yang terakhir yaitu materi ketujuh, yaitu pembelajaran hadis dalam pembentukan karakter siswa. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Isi hadis mencakup petunjuk moral, akhlak, dan tata cara hidup yang mulia yang sangat relevan dalam membentuk karakter siswa. Pembelajaran hadis berperan penting dalam membentuk akhlak, etika, dan kepribadian yang Islami. Nilai-nilai karakter dalam hadis. Yang pertama, akhlak mulia. Hadis banyak memuat teladan akhlak Nabi Muhammad SAW seperti jujur, sabar, adil, dan kasih sayang. Pemahaman dan pengalaman hadis membentuk siswa yang berperilaku mulia. Yang kedua, empati dan kepedulian. Hadis ini mendorong kepedulian sosial, berbagi menghormati orang tua dan membantu sesama sehingga siswa terbiasa bersikap peduli terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, etika sosial dan profesional. Hadis ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam interaksi sosial dan pekerjaan. Siswa dilatih untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab sejak dini. Yang keempat, kedisiplinan dan tanggung jawab. Hadis mengingatkan pentingnya menghargai waktu dan hidup teratur. Ini membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab pada siswa dalam belajar dan berperilaku. Yang kelima, bersyukur dan keteguhan hati. Siswa diajak bersyukur dalam setiap keadaan dan menghadapi ujian hidup dengan sabar, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Yang keenam, menjaga iman dan akidah. Hadis ini memperkuat keimanan dan ketakwaan siswa, mengajarkan mereka untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadahnya yang benar.
Metode dan strategi pembelajaran hadis yang membangun karakter, yaitu yang pertama kajian hadis atau ilmu hadis, membahas isi konteks dan penerapan hadis dalam kehidupan. Tujuannya agar siswa memahami nilai moral dalam hadis dan meneladani sifat Nabi. Yang kedua, pendekatan teladan atau uswatun hasanah, meneladani langsung akhlak Nabi Muhammad SAW. Siswa diajak mengikuti perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ceramah atau kuliah agama. Guru atau penceramah menjelaskan hadis dan aplikasinya dalam kehidupan modern sehingga lebih relevan dan mudah dicerna. Yang keempat, diskusi kelompok atau halakoh. Siswa berdiskusi tentang makna dan penerapan hadis. Ini melatih berpikir kritis, kerjasama, dan memperkuat pemahaman. Yang kelima, pendekatan praktis. Siswa langsung mempraktikkan hadis dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang, bertutur kata baik, dan menolong sesama. Yang keenam, peran model atau pembimbing. Guru menjadi contoh nyata dalam menerapkan hadis. Kepribadian guru yang baik menjadi teladan bagi siswa. Yang ketujuh, storytelling atau kisah hadis. Penyampaian hadis melalui kisah inspiratif tentang Nabi dan para sahabat. Metode ini lebih menarik dan menyentuh sisi emosional siswa. Yang kedelapan, konseling Islam berbasis hadis. Bimbingan dan nasihat kepada siswa dengan menggunakan hadis sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Penerapan nilai-nilai hadis dalam sikap dan perilaku. Beberapa hadis yang dapat membentuk karakter positif siswa, yaitu kebaikan dan kasih sayang. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, berbuat baik kepada semua orang. Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Siswa terbiasa berkata dan bertindak jujur, kerja keras dan semangat berusaha. Allah menyukai orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, mendorong semangat belajar dan bertanggung jawab. Kesabaran. Sabar adalah cahaya menghadapi kesulitan dengan lapang dada. Menjaga lisan, berkata baik atau diam, menghindari berkata kasar atau menyakitkan. Menghormati orang tua, surga di bawah telapak kaki ibu. Menumbuhkan rasa hormat dan cinta terhadap orang tua. Tolong menolong dan solidaritas. Cintai sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Meningkatkan kepedulian sosial siswa. Rasa syukur. Tidak bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur kepada manusia. Membiasakan berterima kasih dan menghargai bantuan. Praktik mengajarkan hadis untuk penguatan karakter. Seperti yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Hadis dihubungkan dengan mata pelajaran lain untuk memperkuat nilai-nilai karakter. Yang kedua, cerita dan narasi. Kisah Nabi menjadi metode menyenangkan dan efektif dalam menyampaikan pesan moral. Yang ketiga, diskusi kelas. Siswa belajar berpikir kritis tentang makna hadis dan bagaimana menerapkannya. Yang keempat, role play atau peran sosial. Siswa memerankan skenario yang menampilkan nilai-nilai karakter, seperti membantu teman atau berkata jujur. Yang kelima, proyek aksi sosial. Kegiatan amal berbasis
Hadis menumbuhkan semangat berbagi dan empati. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Setelah kegiatan, siswa diajak merenungi apa yang dipelajari dan bagaimana tampaknya terhadap sikap mereka. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.